Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi sedang jemaat Tuhan yang ada yang di rumah. Dan pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Kita masih sehat, kuat. Dan saat pagi hari ini sedang jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri yang ada di rumah. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, bawa hati kita kepada Tuhan. Pertolongan ibadah kita saat pagi hari ini datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai, memberkati, dan mengurapi setiap hidup kita semua. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai kita taruh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan ambil alih sehingga ibadah ini ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun masih belum bisa beribadah di gereja. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan juga berada bersama dengan kita. Oleh sebab itu mari kita naikkan satu pujian, Aku Hendak Bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu beserta dengan kami. Dan kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang amat sangat mengasihi setiap kami. Oleh sebab itu, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau yang akan menaruh kami hati sebagai seorang murid yang mau mendengar. Dan tolong hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menuntun setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya berikan adalah dampak dari perkenanan Tuhan. Mari kita akan membaca dua ayat yang akan menjadi dasar kita pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang pertama dalam 2 Korintus 2 ayat ke-6. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Yang kedua dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Mari kita lihat dulu apa pengertian dari perkenanan Tuhan. Nah, perkenanan itu dari kata favor, favorit, yang artinya disukai. Dalam Perjanjian Lama, perkenanan itu digunakan kata kesep, yang artinya tidak layak tapi dilayakkan. Kalau dalam PB, perkenanan itu menggunakan kata karis, yang artinya tidak mampu, dimampukan. Jadi kita bisa simpulkan ketika kita diperkenan Tuhan, artinya kita menjadi orang yang disukai oleh Allah, yang tidak layak dilayakkan, yang tidak mampu dimampukan. Nah, lalu bagaimana supaya kita ini bisa diperkenan oleh Tuhan? Di dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi, supaya hidup kita diperkenan Tuhan, supaya hidup kita disukai oleh Tuhan, kita harus punya iman. Iman kepada Tuhan. Apa itu iman? Iman itu tetap percaya sekalipun belum melihat. Iman itu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang memperdulikan kita. Iman bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ketika kita sudah diperkenan oleh Tuhan, ketika hidup kita sudah disukai oleh Tuhan, maka saya percaya ada dampak yang kita alami. Dampak itu kita rasakan dan orang lain juga merasakan. Jadi apa dampaknya ketika hidup kita diperkenan oleh Tuhan? 2 Korintus 6 ayat 2 tadi berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dampak bagi diri kita sendiri adalah Tuhan itu mendengarkan doa kita. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya lebih mudah untuk kita pahami. Dikatakan bahwa aku sudah mendengarkan engkau. Jadi percayalah bahwa setiap doa yang kita naikkan, harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan itu sudah didengarkan. Sudah didengarkan oleh Tuhan. Hanya jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa iya Tuhan memberi, bisa tidak, karena Tuhan akan memberikan hal yang lain yang terbaik bagi kita. Atau mungkin Tuhan bisa berkata tunggu, karena waktu yang aku berikan adalah waktu yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terbaik menurut kita terkadang bukan yang terbaik dari Tuhan. Tetapi percayalah, yang terbaik dari Tuhan itu pasti yang terbaik untuk hidup kita. Seperti masa-masa sekarang, saya percaya saudara-saudara kita, setiap kita juga kita berdoa supaya kita selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala sakit. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit, apakah Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Tidak, Tuhan mendengarkan, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan mau kita berproses. Seperti firman Tuhan berkata, dalam kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan. Tuhan mau kita merasakan kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Kita mungkin tidak bisa merasakan mujizat kesembuhan kalau kita tidak mengalami sakit. Kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan jika kita tidak dalam pergumulan. Tapi percayalah, ketika kita sanggup menjadikan persoalan dalam hidup kita menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan, itu akan memurnikan hidup kita. Itu akan membawa iman kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak, yang pahit sekalipun, lihatlah
ada hal baik, ada hal positif yang pasti Tuhan berikan buat hidup kita. Jadi teruslah mencari perkenanan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Kalau kita baik, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti Tuhan juga akan mengasihi kita. Apa sih yang tidak Tuhan berikan buat kita? Dampak yang kedua bagi kita adalah Tuhan menolong kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku sudah menolong engkau. Imani, yakini bahwa Tuhan sudah menolong kita semua. Ketika hari dikatakan, saat aku menyelamatkan engkau, percayalah bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Nah, selama kita hidup di dunia ini pun, percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Bagian kita jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Nah, itu tadi adalah dampak buat diri kita. Lalu apa dampaknya buat sekeliling kita, sekitar kita? Dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai ke 5, salah satu contoh kisah tokoh yang ada di Alkitab adalah kisah dari Yusuf. Saya percaya kita semua tahu bagaimana Yusuf, di mana dia dibenci oleh saudaranya, bahkan dia dibuang, hendak dibunuh, sampai akhirnya dia dijual oleh saudaranya. Namun karena dia adalah orang yang disertai Tuhan, orang yang diperkenan oleh Tuhan, maka apapun yang dia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di ladang maupun yang di rumah. Saya percaya karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan, dia disukai, dia diperkenan oleh Tuhan, maka ketika dia melakukan tugasnya, dia melakukan tanggung jawabnya, dia bersungguh-sungguh, dia bekerja keras, bahkan dia senantiasa mendoakan apa yang ia kerjakan. Demikian juga buat kita. Kita ditempatkan di mana? Mungkin sekarang kita sudah bekerja atau masih sekolah atau melakukan aktivitas lainnya. Percayalah, kehadiran kita di tempat tersebut pasti akan menjadi berkat. Ketika kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik, kita bersungguh-sungguh, kita bekerja keras, kita mendoakan tempat di mana Tuhan menempatkan kita, saya percaya tempat itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, lalu dikatakan tidak hanya di ladang Yusuf diberkati, tetapi di rumah. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang-orang yang membawa kedamaian, sukacita. Tuhan memberikan itu kepada kita. Nah, lalu menjadi berkat buat orang lain itu juga ketika kita mampu menjadi garam dan terang dunia. Garam itu apa? Garam itu penyedap rasa. Ketika kita hadir di satu tempat, seharusnya kehadiran kita memberikan rasa yang berbeda. Ketika orang ketemu kita, ketika orang melihat kita, mereka sudah senang karena tahu sikap kita baik, tutur kata kita baik, bisa menjadi contoh dan teladan buat sekitar kita. Nah, menjadi terang juga. Tanpa terang kita tidak bisa beraktivitas. Tapi dengan terang kita bisa melakukan aktivitas apapun. Biarkan hidup kita ini menjadi terangnya Tuhan di sekeliling kita. Ya, orang bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Menjadi berkat bagi orang lain itu juga ketika kita tidak menunda untuk berbuat baik. Begitu ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, segera lakukan. Mungkin tidak selalu soal materi, tapi tentang apa yang kita punya. Kita punya apa? Kita punya telinga untuk mendengar. Ketika ada orang yang datang untuk ingin bercerita, dengarkan. Ketika ada orang ingin didoakan, doakan dengan mulut kita. Saya percaya lewat apapun yang kita punya akan menjadi berkat bagi orang lain.
Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan betapa dampak yang Tuhan berikan kepada kita dan orang lain itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita terus kejar perkenanan hati Tuhan lewat kehidupan kita, supaya hidup kita berdampak dan orang lain juga berdampak atas hidup kita. Jangan pernah putus asa, mari terus berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau yang akan menyanggupkan kami supaya hidup kami boleh senantiasa diperkenan oleh Tuhan. Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang mengubahkan setiap hidup kami. Kami percaya dengan kuasa dan pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang ada, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar, kita sudah dengar saat pagi hari ini, boleh memberkati kita semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini yang sudah kami dengar lewat hamba-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami semua, sehingga firman Tuhan itu boleh merubah hidup kami lebih baik lagi. Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama-Mu. Sehingga Tuhan, mari angkat tangan kita kepada Tuhan, bawa hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia kepada engkau. Kini terimalah berkat daripada Tuhan dan kasih cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Salam, selamat pagi. Kita bersyukur di hari Minggu ini kita boleh diberi kesempatan untuk bersekutu, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan atas jemaat desakan daripada pengurus jemaat berkaitan dengan kelangsungan kegiatan rumah Tuhan, pemeliharaan rumah Tuhan, dan juga kebutuhan gereja ini. Maka kesempatan ini dalam ibadah kita akan menyerahkan segenap persembahan yang ada. Oleh karena itu saya akan berdoa supaya apa yang kita tabur untuk hormat kemuliaan nama Tuhan semua mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Bapa Roh Kudus, Tuhan Allah kami, Sang Pemelihara, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Segala berkat adalah sumbernya daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di kesempatan mereka mendengar firman-Mu, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Berapapun berkat yang Tuhan telah percayakan atas mereka, dan mereka membawanya ke dalam rumah perbendaharaan rumah Tuhan, baik persembahan persepuluhan mereka, persembahan misi, persembahan diakonia, persembahan sukarela, pembangunan, dan persembahan-persembahan lainnya yang Tuhan telah gerakkan di dalam hati jemaat Tuhan. Tuhan, genapkan janji-Mu 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 lipat kali ganda. Tuhan kerjakan sesuai dengan iman, kepercayaan, dan taburan kami kepada Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kami memberikan dengan penuh sukacita sukarela. Kami percaya pemeliharaan yang daripada Tuhan Yesus sempurna atas kita sekalian. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Untuk taburan yang ada, kesempatan ini mengingat kami sedang kondisi perawatan. Untuk perpuluhan kita akan serahkan melalui rekening Saudara Tanti Raharjo 7
dengan BCA 87151543303. Kemudian untuk persembahan diakonia, misi, dan lain-lainnya nanti akan kita lewatkan OVO, dan nanti akan tertera yang akan diatur oleh bagian sekretariatan yang ada. Dan kemudian untuk ibu bapak yang rindu persembahannya dijemput, ibu bapak bisa nanti mengkontak nama-nama tersebut untuk bisa diambil di tempat, yaitu saudara Julio, kemudian saudara Dimas, dan kemudian bisa dilanjutkan, diserahkan kepada Ibu Tanto Raharjo, kepada Ibu Suryanto untuk wilayah atas, atau kepada Ibu Dedi. Ya, kira-kira demikian. Untuk selanjutnya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati atas kita sekalian. Amin.